Pasca putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang batal dianulir oleh DPR dan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melalui Peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2024 melakukan perubahan terhadap pasal 11 PKPU tentang syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan revisi tersebut, maka KPU dipastikan mengikuti putusan MK. Lantas, bagaimana syarat pencalonan kepala daerah yang terbaru? Menurut pasal 11 PKPU yang telah disesuaikan dengan putusan MK, syarat pencalonan kepala daerah di setiap daerah bergantung pada besaran daftar pemilih tetap di daerah tersebut. Untuk tingkat daerah provinsi dengan jumlah pemilih tetap sampai dengan 2 juta pemilih, maka dibutuhkan jumlah suara sah parpol atau gabungan partai politik di pemilu legislatif tingkat daerah atau DPRD sebesar 10%. Untuk tingkat daerah provinsi dengan jumlah pemilih tetap sebesar 2 juta sampai dengan 6 juta pemilih, maka dibutuhkan 8,5%. Kemudian untuk tingkat daerah provinsi dengan jumlah pemilih 6 juta sampai dengan 12 juta pemilih, maka dibutuhkan 7,5%, dan untuk tingkat daerah provinsi di atas 12 juta pemilih dibutuhkan 6,5%. Untuk tingkat daerah kabupaten atau kota dengan jumlah pemilih tetap sampai dengan 250.000 pemilih dibutuhkan jumlah suara sah parpol atau gabungan parpol di pemilu legislatif tingkat daerah atau DPRD sebesar 10%. Untuk tingkat kabupaten atau kota dengan 250.000 sampai dengan 500.000 pemilih dibutuhkan 8,5%. Untuk tingkat kap kota dengan 500.000 pemilih sampai dengan 1 juta pemilih dibutuhkan 7,5%. Sedangkan untuk kap kota di atas 1 juta pemilih dibutuhkan 6,5%. Jumlah ini tentu turun dari ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan minimal 25% jumlah suara sah parpol atau gabungan parpol di pemilu legislatif DPRD yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya penurunan syarat ini, maka akan semakin banyak kandidat yang bisa diusung dalam pilkada dan potensi kota kosong di pilkada 2024 akan semakin berkurang. Sehingga beberapa pihak menilai bahwa iklim demokrasi akan semakin sehat dengan adanya peraturan ini. Well, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.